Shalom GPSI, senang sekali kita bisa bertemu kembali di hari Minggu. Walaupun kita masih bertemu secara online, tapi kita percaya Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir dimanapun kita berada. Baik sejemaat, sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di mana dalam seminggu ini kami sungguh merasakan kasih-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Beracaralah, siapkan hati kami, siapkan hati pikiran kami, siapkan mulut kami, agar kami benar-benar memuji dan menyembah Engkau dari hati kami yang terdalam. Terima kasih ya Bapa. Beracaralah, kami siap untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Katakan di kiri kanan kita, Tuhan Yesus baik. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dalam nama satu-satunya, kota benteng kehidupan kita. Mari katakan dari awal. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Nama yang telah membebaskanku. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga,
kuasa di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita masih mau terus meninggikan Tuhan. Sekarang saatnya kita memasuki hadirat Tuhan. Kita akan memasuki jam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokus untuk menyembah Tuhan. Karena dialah yang layak kita tinggikan. We worship you, Lord. It's not about us, but it's all about you, Jesus. Kami mengucap syukur buat hari yang sudah Kau berikan. Kami mengucap syukur atas segala kondisi dalam kehidupan kita, maupun itu baik ataupun buruk. Kami percaya Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan. Let's sing this song together. Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've been in. When it's all about you, it's all about you, Jesus. We worship you. Oh. Express how much you deserve. Though I'm weak and poor,
It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Let's worship God. Oh, we worship you, Lord. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu. Hadirlah Tuhan di tempat kami berada, Tuhan. Jamalah setiap hati kami, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Oh, let's worship Lord. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes. Kasih Tuhan. We worship. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Haleluya.
Salam saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Dia dalam ibadah kita hari ini, dan tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, pada hari ini Engkau berikan hari yang indah bagi kami untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami sudah puji Engkau Tuhan lewat puji-pujian, karena kami tahu Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian. Terima kasih di tengah-tengah ibadah kami secara online ini pun Engkau menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Itulah sebabnya hamba berdoa, biarlah Engkau melawat kami melalui pemberitaan firman ini. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami sama-sama diberkati, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mau menyampaikan tema firman Tuhan berkenan tema bulanan kita, yaitu menerima kuasa di dalam Roh Kudus. Dan saya mengajak kita untuk mempersiapkan Alkitab kita. Ada dua nats yang akan kita baca, penulisnya sama, yaitu yang pertama dalam Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 51. Kemudian nanti kita siapkan lagi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 9. Kisah ini intinya pada prinsipnya sama. Mari kita buka Alkitab kita yang pertama dari kitab Lukas pasal 24 ayat 47 mulai sampai 51. Demikianlah firman Tuhan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kita buka Kisah Para Rasul, saudaraku. Kisah Para Rasul yang pertama ayat 4 sampai 9. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Lukas maupun dalam kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh orang yang sama, yaitu
Lukas, seorang dokter medis, saudaraku. Dia menceritakan dalam kitab ini, dalam kitab Lukas, bagaimana sewaktu Yesus sebelum naik ke surga, dia berfirman, sama halnya seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul itu, saudaraku. Dalam kedua nas ini sama-sama menjelaskan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, mengingatkan murid-muridnya perihal janji Bapa, yaitu tentang kuasa yang akan mereka terima ketika mereka akan dipenuhi, ketika mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu kita sudah baca tadi. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema bulan Mei ini memang kita bicara tentang Roh Kudus. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 18, Paulus mengatakan, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus." Saudara perhatikan, yang pertama Paulus mengatakan di sini, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian saya mau mengajak kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat 19. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah padamkan roh. Saudaraku, dalam 2 ayat yang baru saja kita baca, Paulus mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang dimaksud di situ adalah penuh dengan Roh Kudus. Kemudian 1 Tesalonika pasal 5 tadi ayat 19, janganlah padamkan roh, yaitu Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya saudaraku, tema hari ini sengaja saya bawakan, yaitu menerima kuasa di dalam Roh Kudus. Itulah sebabnya agar kita seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Bahkan tema hari ini, saudaraku, yaitu menerima kuasa di dalam Roh Kudus. Nas yang baru saja kita baca tadi, baik kitab Lukas maupun Kisah Para Rasul tadi yang ditulis oleh Lukas itu sendiri, mengingatkan bahwa Yesus sebelum naik ke surga mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu bicara tentang janji Bapa, baptisan Roh Kudus. Dan saya mau supaya kita sebagai umat orang yang percaya kepada Tuhan, kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, saudaraku, saya mau menyampaikan berkenaan dengan tema ini 2 hal. Yang pertama, saya mau menyampaikan agar kita paham, agar kita mengerti betapa peran Roh Kudus itu penting sekali bagi kita sebagai orang yang percaya. Nah, yang pertama saya mau sampaikan apa peran Roh Kudus terhadap orang percaya. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Di situ firman Tuhan berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Saudara lihat, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah atas peran Roh Kudus yang ada di dalam diri orang tersebut. Di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara mengakui Yesus adalah Tuhanmu seperti murid-murid,
sama seperti saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Dia juga juru selamat, maka itu karena peran Roh Kudus yang ada dalam kita, saudaraku. Betapa pentingnya peranan Roh Kudus itu, saudaraku. Tidak ada selain Roh Kudus. Artinya dapat kita pahami, orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus tidak ada tinggal dalam diri mereka. Kalau Roh Kudus tinggal dalam mereka, maka akan percaya, akan menerima Yesus sebagai Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jangan padamkan Roh Kudus itu, karena begitu padam, saudara akan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhanmu. Yang kedua, peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Kita baca dulu Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Yang bagian A-nya saja. 14 ayat 26 kita lihat di situ. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Ingat, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kita berhenti di situ dulu, nanti kita lanjutkan ayatnya itu. Jadi firman Tuhan mengatakan dalam ayat 26 bagian A dari pasal 14 ini, bahwa Roh Kudus akan mengajari kita segala sesuatu. Perhatikan, luar biasa. Ayat yang 26 itu, di situ dikatakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. How? Luar biasa. Luar biasa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Roh Kudus akan mampu mengajari kita segala sesuatu. Hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh dunia, kita bisa memahaminya. Bahkan saya percaya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan menjadi orang-orang yang bijaksana, pintar, pandai. Haleluya. Karena Roh Kudus yang akan mengajarinya. Ketika kita mau dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Luar biasa, saudaraku, peranan Roh Kudus itu. Kita teruskan. Poin yang ketiga, ayat 26-nya lagi, saudaraku. Di situ dikatakan, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus berkata, peranan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita tentang firman yang sudah pernah Yesus sampaikan. Firman Tuhan yang Yesus sampaikan di dalam Alkitab ini, yang dicatat oleh para penulis-penulis Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang kita bisa baca di mana-mana. Tetapi ketika kita tidak memegang Alkitab, firman itu bisa bekerja lewat kehidupan kita karena peranan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu yang akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Betapa hebatnya, luar biasanya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Akan mampu mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Maka kita tidak akan melanggar firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, firman Tuhan berkatakan, jangan engkau ambil itu bukan hakmu. Jangan engkau menjamah wanita itu bukan istrimu. Firman akan mengingatkan kita. Maukah kita dipimpin Roh Kudus? Haleluya. Apalagi peran Roh Kudus yang begitu penting bagi kita, saudaraku. Yang keempat, kita mencatat pasal 16 dari Yohanes. Pasal 16 Yohanes ayat 13-nya. Ayat 13-nya dari pasal 16, saudaraku. Kita baca bagian A-nya dulu, nanti selanjutnya kita baca lagi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Yesus masih bicara tentang
Roh Kudus tadi, penghibur, roh kebenaran, Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu yang disebut oleh Yesus adalah roh kebenaran, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam pasal yang ke-8 dalam Yohanes, Yesus juga sudah bicara tentang kebenaran, saudaraku. Di situ dikatakan kepada orang-orang Yahudi, jika engkau adalah benar-benar muridku, engkau tinggal dalam firmanku. Di situ dikatakan kepada mereka bahwa mereka adalah murid-murid Kristus yang sejati ketika mereka tinggal dalam firman. Dan firman itu akan memerdekakan mereka. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Betapa pentingnya, saudaraku. Saya yakin dan percaya Roh Kudus inilah yang akan, seperti poin yang ketiga tadi, mengingatkan segala firman Tuhan. Dan ketika kita sudah tinggal dalam firman Tuhan, maka itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang ada pada kita akan memerdekakan kita, saudaraku. Haleluya. Kita teruskan ayat 13-nya, bagian B-nya, saudaraku. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, perhatikan, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya peranan Roh Kudus kepada orang yang percaya begitu pentingnya, bahwa Roh Kudus ini akan memberitahu kita hal-hal yang akan datang. Wow. Asal kita peka kepada suara Roh Kudus, kita akan tahu apa yang akan terjadi, hal-hal yang akan datang. Kalau saudara percaya, saudara mau dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus, engkau akan tahu apa yang terjadi akan datang. Apakah situasi aniaya ataukah situasi tekanan bagi gereja, saudara akan tahu itu melihatnya. Roh Kudus akan berbicara. Apakah Tuhan akan datang segera? Dikatakan Alkitab bahwa Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Tanggal waktunya kita tidak tahu, tapi dia akan datang segera. Itu sudah firman Tuhan, saudaraku. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang ada pada kita ini akan mengingatkan kita hal-hal yang akan datang. Saya teruskan. Peranan Roh Kudus yang ke-6, kita baca Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Dikatakan firman Tuhan, saudaraku. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh di situ adalah huruf besar, yaitu bicara Roh Kudus. Akan membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi peranan Roh Kudus kepada kita adalah akan membantu kita dalam kelemahan, saudaraku. Yang terakhir dari peranan Roh Kudus ini, saudaraku, nanti kita akan masuk ke poin yang kedua. Yang terakhir adalah memberi karunia secara khusus seperti yang dikehendakinya. Mari kita baca dulu 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 mulai ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat,
Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ayat 7 di situ dikatakan untuk kepentingan bersama. Haleluya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan karunia kepada kita. Karunia apa? Sesuai dengan apa yang dikehendaki Roh Kudus. Mari saudaraku, tetaplah saudara penuh dalam Roh Kudus. Dan biarlah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, saudara pelihara itu untuk kepentingan bersama, yaitu tubuh Kristus. Haleluya. Sekarang kita akan masuk saudaraku ke poin yang kedua. Kalau tadi apa peran Roh Kudus terhadap orang percaya, sekarang kita akan melihat seperti janji tadi dalam kitab Lukas dan Kisah Para Rasul, bahwa dijanjikan mereka akan menerima kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 49 juga di situ dijanjikan mereka akan diperlengkapi kuasa dari tempat yang maha tinggi kalau mereka sudah menerima janji Bapa tentang kepenuhan Roh Kudus itu, saudaraku. Nah, sekarang mari kita lihat kuasa apa yang Yesus maksudkan ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dan Paulus juga mengatakan supaya kita penuh dengan Roh Kudus, kita pelihara itu, saudaraku, maka kita akan menerima kuasa. Nah, saya mencatat di sini Alkitab, saudaraku, saya akan bacakan kepada kita. Ada 3 kuasa penting. Yang pertama, mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saudaraku, saya akan bacakan ini. Begitu pentingnya ini bagi orang yang percaya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, perhatikan. Yang pertama, bahwa kita di situ akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Saya ulangi, saudaraku, membaca Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Lukas 24 47-48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi saudaraku, kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Saksi apa? Saksi untuk memberitakan pertobatan, memberitakan pengampunan dosa yang Tuhan Yesus Kristus sudah bawa ke dalam dunia ini. Maka orang-orang percaya, orang Kristen tidak boleh berdiam diri. Kita harus menjadi saksinya, berperan untuk memberitakan pertobatan, pengampunan dosa kepada dunia ini di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Engkau akan dimampukan untuk itu. Engkau akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lukas 24 ayat 49. Dan kita akan menerima kuasa itu, saudaraku. Persoalannya, maukah kita atau tidak? Ketika kita mau, saudaraku, maka Tuhan akan menyertai kita.
maka Tuhan akan menolong kita, saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 29. Kemudian ayat 41, saudara boleh baca nanti, saya tidak usah bacakan itu, begitu panjangnya ayat itu. Bagaimana di situ Petrus tampil, saudaraku, setelah mereka mengalami baptisan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 itu. Pasal 2 ayat yang 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berbahasa lidah, berbahasa asing. Orang-orang yang datang dari berbagai negara yang lainnya, penjuru dunia pada waktu itu, pada hari Pentakosta, menyaksikan sendiri, mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka, padahal mereka sendiri tidak mengerti bahasa itu. Mereka tercengang-cengang dengan berita itu. Lalu mereka ada yang menyindir, mereka mabuk anggur. Lalu Petrus tampil, dia menjadi saksi. Mereka bukan mabuk anggur, jam pagi seperti ini. Dan ketika dia bersaksi, saudaraku, maka ada 3.000 orang, saudara boleh baca itu, orang bertobat, saudaraku. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 39 dan ayat 41 itu, saudaraku. 3.000 orang bertobat. Mungkin saudara nggak usah ribuan orang, 1 orang saja di rumahmu orang bisa bertobat. Di tetanggamu, kalau engkau bersedia menjadi saksi Kristus. Persoalannya banyak orang Kristen berpikir bahwa itu adalah pekerjaan pendeta. Tidak, saudaraku. Saudara harus siap untuk itu, karena untuk itulah saudara dipanggil. Haleluya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, kalau ini saya akan bacakan karena 1 ayat. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan demikian, saudaraku. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Saudaraku, perhatikan. Memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama halnya mereka memberitakan firman itu menjadi saksi Kristus. Firman apa yang mereka sampaikan? Berita pertobatan, berita pengampunan dosa. Yesus yang disalibkan itu untuk pengampunan dosa, saudaraku. Jadi hal yang pertama, kuasa apa yang kita terima ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Kuasa untuk bersaksi. Bersaksi itu soal apa? Memberitakan pertobatan, memberitakan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, kuasa apa yang diterima ketika orang-orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama tadi kuasa untuk bersaksi. Yang kedua adalah kuasa untuk melakukan perbuatan besar, tanda-tanda, sign and wonder, tanda dan ajaib, saudaraku. Kita baru saja baca dalam Kisah Para Rasul 43 tadi. Murid-murid itu dipakai Tuhan luar biasa, saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16, murid-murid Yesus banyak mengadakan tanda dan mukjizat. Mari kita baca lagi Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan dalam persekutuan yang erat, dan seterusnya. Jadi saudaraku,
Rasul-rasul itu pada waktu itu dipakai Tuhan luar biasa, karena mereka ketika bersaksi memberitakan pertobatan, memberitakan pengampunan dosa, mereka disertai dengan tanda-tanda mukjizat oleh Allah di dalam Roh Kudus, saudaraku. Jadi saya yakin dan percaya banyak orang tidak melakukan perbuatan yang besar bukan karena tidak mampu, karena mereka berdiam diri. Tapi ketika mereka yang sudah dipenuhi Roh Kudus mau bergerak, mau memberitakan itu, maka tanda-tanda mukjizat akan menyertai. Saudaraku, ketika saya sudah menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, saya percaya bahwa tanda-tanda itu bukan hanya pada waktu itu, tetapi juga menyertai kepada orang yang percaya. Saya dulu pernah, saudaraku ya, saya mau saksi sedikit dulu dengan salah seorang pendeta di Jakarta. Saya sebut saja Pendeta Nugroho dari gereja GPSDI, saudaraku, GSPDI, ya. Kami sama-sama waktu itu pergi ke Bengkulu. Ada KKR, para hamba Tuhan banyak hadir pada waktu itu di situ. Saya yang diminta untuk khotbah. Dalam khotbah itu, saudaraku, kami berdoa untuk orang-orang sakit. Ada orang lumpuh, bapak-bapak pakai kursi roda, saudaraku. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pegang tangannya, berdiri, saya bilang berdiri. Dan puji Tuhan dia berdiri, kursi roda ditinggalkan. Nah, yang saya mau ceritakan kepada kita adalah pendeta itu ketika kami sudah pulang, dia bertanya, bagaimana kalau pada waktu itu orang itu tidak sembuh? Dia katakan. Pendeta bertanya begitu, saudara. Saya bilang, itu bukan urusan saya. Saya hanya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan juga berfirman, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka mendoakan, menumpangkan tangan, orang sakit sembuh. Dan itu saya percaya. Dan saya ketika berdoa, dia sembuh. Itulah sebabnya saya nggak pernah melakukan mukjizat, karena saya tidak berani, katakan. Haleluya. Tadi murid-murid itu berani, saudaraku. Dan saya yakin bukan hanya kami pendeta. Saudara pun ketika saudara berani, ketika ada orang sakit di rumahmu, saudara tumpang tangan dalam nama Yesus Kristus, mukjizat terjadi. Bisa terjadi, saudaraku. Makanya Yesus berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kuasa untuk melakukan perbuatan besar itu bagi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan saja bagi murid-murid pada waktu itu, bagi kita. Paulus juga mengadakan mukjizat, Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan 12. Saudara boleh baca itu nanti. Tapi yang terakhir, mari dulu saya ajak kita, mari kita buka kitab Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, perhatikan. Markus 16 di situ dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, saudaraku, saudara dan saya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Perhatikan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Inilah firman Tuhan yang saya katakan tadi, saya sebut kepada rekan saya, Pendeta Nugroho itu, saudara, Mesak Nugroho. Jadi tidak heran orang-orang pendeta-pendeta karismatik atau pendeta Pentakosta mau berdoa untuk orang sakit. Ada orang yang tidak percaya, tidak apa-apa. Dan ketika berdoa orang tidak sembuh, tidak apa-apa juga. Bukan harus 100% sembuh. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu itu menjamah orang sakit, puji Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah takut dan gentar, saudaraku. Itulah kuasa yang kedua yang diterima oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, saya mencatat di sini, saudara, yang saya bagikan kepada kita. Masih banyak lagi yang lain, tapi yang ketiga, yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita, yaitu kuasa untuk bertahan atas aniaya. Kisah Para Rasul 12 ayat 1-18. Terlalu panjang. Nanti saudara baca di situ bagaimana murid-murid itu, orang-orang percaya pada mula-mula menerima aniaya. Tapi saya mau membaca dulu pasal 17, Kisah Para Rasul ayat 5-8. Kisah Para Rasul 17
ayat 5-8. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Saudaraku, perhatikan bahwa Paulus yang mau dikejar tapi tidak ketemu, orang-orang yang dikasih menumpang, yang dihajar dianiaya, tapi mereka tidak takut dan gentar. Saya mau katakan kepada kita, kita akan menerima kuasa untuk bertahan, kuasa untuk bertahan atas aniaya. Tidak ada seorang pun dari murid-murid itu yang mundur. Semua murid-murid Yesus mengalami aniaya, tapi mereka tetap teguh imannya. Saya sudah pernah menyampaikan itu, bagaimana murid-murid itu mati dianiaya. Ada yang disalibkan, kepala yang di bawah. Ada orang yang diseret, saudaraku, naik kuda. Bermacam-macam, tapi mereka tetap bertahan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, ketika kita juga mengalami aniaya untuk mempertahankan iman kita, jangan pernah takut dan jangan pernah gentar. Dan inilah ayat yang terakhir bagi kita. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-11. Matius pasal 5 ayat yang ke-11. Yesus berkata, ayat ke-11, Matius pasal 5, saudaraku. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah kamu ketika kamu dianiaya. Itu firman Tuhan. Jadi bukan malah takut, bukan malah mundur, bukan malah gemetar, bukan malah jadi mengikut ancaman mereka. Jangan pernah takut dan berbahagialah, sebab Allah sudah memberikan tempat yang terhormat bagi orang-orang yang mati karena nama Tuhan Yesus. Semua orang akan mati, tapi begitu terhormatnya kalau kita mati mempertahankan iman kita. Tapi kita tidak berharap itu datangnya aniaya. Tapi jika datang, jangan pernah takut dan gentar. Katakan amin. Itulah kuasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, saudaraku. Begitu pentingnya peranan Roh Kudus dan kuasa yang ada dalam Roh Kudus itu, yang akan menolong kita semua untuk tetap eksis dalam menjadi saksi, memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Kita sudah memperingati hari kematiannya, hari kebangkitannya, hari kenaikan Yesus Kristus hari Kamis yang lalu. Pada minggu depan, tanggal 23, kita akan memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan saya berharap saudara juga akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Pada hari ini Engkau telah melawat kami lewat pemberitaan firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini bagi setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Urapi berkati kami semua ya Tuhan. Kami merindu supaya kami tetap dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kami tidak akan memadamkan Roh Kudus, karena Engkau telah berjanji Engkau akan memberikan kuasa kepada kami, kepada orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami merindu Tuhan. Biarlah kami semua Engkau lawat, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Jemaat GPC Raden Saleh,
Kami berdoa biarlah Engkau terus melawat kami Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah secara online, tapi waktu yang indah kami akan kembali bertemu secara offline tatap muka. Kami percaya Engkau memberikan waktu yang terindah itu bagi kami. Sebab firman-Mu lah yang berkata, indah pada waktunya Engkau memberikan itu kepada kami ya Tuhan. Segala sesuatu yang indah Kau sediakan bagi kami. Ya Bapa, ya Tuhanku, berkati seluruh jemaat GPC dimanapun berada ya Tuhan. Mulai dari GPC Raden Saleh maupun seluruh GPC yang ada di seluruh Indonesia ini. Lawat umat-Mu, gereja-gereja Tuhan juga di Indonesia ini Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja-Mu agar gereja-Mu bangkit menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati bangsa kami ini. Sekarang ini sedang berusaha untuk Tuhan mengatasi COVID-19 lewat vaksin yang sudah dilakukan dan akan terus berjalan sesuai dengan target. Kau berkati mereka yang bekerja di sana ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa buat Wakil Presiden Mahfud Amin, seluruh menteri, dan sampai jajaran ke bawah. Engkau berkati mereka. Mereka juga yang duduk dalam bidang eksekutif Tuhan, sampai ke bawah, legislatif, DPR pusat, sampai DPR tingkat 1 dan tingkat 2, DPD. Semua Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang duduk di yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, seluruhnya, tentara kami, polisi kami, orang-orang yang berperan bagi pemerintahan ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, lawat bangsa ini, berkati bangsa ini. Itulah kerinduan kami. Jadilah kehendak-Mu atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, teruslah Engkau berkarya, teruslah Engkau melawat segala umat-Mu dimanapun berada. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, tidak lupa kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah setia memberikan persembahan, baik juga persepuluhan. Tuhan memberkati, bawa umat-Mu ini ke padang rumput yang hijau, ke dalam air yang teguh, di sana lapar dan kami dipenuhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tangan-Mu, mari kita terima berkat, anugerah dari Allah Bapa Halik langit dan bumi, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta persekutuan, penghiburan dan pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.